Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-23 sampai 26. Yohanes 17 ayat 23 sampai 26. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 17 ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan senantiasa bersama kita, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, Yohanes 17 adalah bagian firman Tuhan yang sangat penting bagi orang Kristen saat ini. Tuhan Yesus berdoa dengan benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa, tunduk kepadanya selama Dia di bumi. Karena itu semua yang Tuhan Yesus doakan akan digenapi oleh Bapa. Bagian dari keindahan kesatuan mereka adalah keinginan bersama. Dalam Yohanes 17 ayat 26, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Lihat itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita bisa memiliki kasih yang sama, seperti kasih yang dimiliki oleh Allah Bapa yang mengasihi Tuhan Yesus. Pikirkan tentang besarnya kasih yang Bapa miliki untuk putranya, dan sekarang pikirkan tentang Allah, yang memiliki kasih yang sama besarnya untuk Anda. Anda adalah kekasihnya, miliknya yang berharga. Bapa surgawi Anda menyerahkan putranya sendiri, untuk memiliki hubungan pribadi dengan Anda, untuk dapat mencurahkan kasih-Nya yang besar kepada Anda. Alkitab menggambarkan Daud sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan,
Dia adalah orang yang senang akan kasih Tuhan, dan mengalami sukacita kehadirannya di berbagai musim kehidupan. Dalam Mazmur 16 ayat 5 dan 11 Daud menulis, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa." Ketika saya membaca kata-kata Daud ini, saya tidak bisa tidak menginginkan kegembiraan dan kenyamanannya. Saya dipenuhi dengan keinginan untuk mengetahui cinta dalam hidup saya. Mazmur 16 membuatku ingin memiliki Tuhan sebagai bagian pilihanku, dan dengan sepenuh hati saya ingin mengalami kebahagiaan abadi. Bagaimana denganmu? Biarkan keinginan Anda digerakkan untuk mengalami kasih yang tak terukur, seperti Allah telah mengasihi Tuhan Yesus itu dengan sendirinya. Ketahuilah bahwa bukan hanya Anda yang memiliki keinginan untuk mengalami kasih seperti itu, tetapi Bapa Surgawi juga menginginkan hal tersebut. Sahabat Suara Kasih, bidang apa yang Anda butuhkan dalam hidup Anda untuk menempatkan Tuhan selalu di depan? Area apa yang Anda butuhkan agar Tuhan di tangan kanan Anda? Karena di dalam Tuhan benar-benar ada kebahagiaan untuk selama-lamanya. Marilah kita renungkan, luangkan waktu hari ini untuk menyenangkan Tuhan, dan biarkan kehadirannya membanjiri tempat-tempat kering dan lelah di hati Anda. Anda adalah bagian pilihannya, biji matanya. Tuhan menyerahkan putra tunggalnya untuk kesempatan bertemu dengan Anda sekarang. Bukalah hati kita dan nikmatilah kasih dari Bapa Surgawi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami.
Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.